Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita yang akan membahas mengenai permasalahan kesehatan nih. Jadi topik yang mau kita angkat hari ini adalah dampak begadang terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental kita. Sebelum itu kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial nih. Doi ini merupakan seorang mahasiswa aktif semester 5 yang memiliki permasalahan dalam tidurnya. Jadi untuk lebih kenal dengan beliau, maka dipersilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Iya. Hai teman-teman, perkenalkan, nama aku Muhammad Halif Rici Saruda Maulidan. Aku kuliah di kampus Poltekkes Kemenkes Malang dan sekarang aku di semester 5 gitu. Oke. Jadi saya mau tanya-tanya nih Mas Alif. Yes. Karena Mas Alif ini seorang mahasiswa aktif ya. Iya. Dan sekarang sudah menginjak semester 5. Apakah ada kesibukan yang membuat Mas Alif itu terganggu dalam tidurnya, kayak suka begadang gitu Mas Alif? Nah, di semester 5 ini kan pasti tugas itu makin banyak ya Mas Raja ya. Iya Mas Alif. Kayak skripsi dari dosen, kayak makalah, itu kan perlu ACC juga tuh dari dosennya juga. Nah, selain itu juga tugas video kadang bikin saya pusing juga Mas Raja. Itu yang bikin saya tidurnya itu makin malam, bahkan begadang gitu. Iya, bahkan pagi pun bahkan ya nggak tidur kadang begitu. Wah, jadi Mas Alif ini mahasiswa yang sangat aktif ternyata ya. Selain itu, apakah ada kegiatan lain Mas Alif selain dari tugas kuliah gitu yang bikin Mas Alif suka begadang? Itu pun saya juga ngikutin UKM, ngikutin organisasi yang bikin saya tuh makin ini Mas Rasya, makin makin kelabrakan. Sering begadang ya, gitu ya? makin iya. begitu. Nah, jadi gini Mas Alif sebetulnya ya. Ini bukan teruntuk kepada Mas Alif saja, tetapi juga pada teman-teman semua di luar sana yang mengalami permasalahan seperti Mas Alif tadi. Jadi tubuh kita itu memiliki jam otomatis Mas Alif yang mengatur waktu tidur kita. Itu dinamakan sistem sirkadian Mas Alif. Jadi tubuh kita itu tahu kapan harus tidur dan kapan harus bangun. Nah, waktu tidur kita itu kan yang normal sekitar 7-8 jam ya kan? Nah, karena saat kita tidur itu tubuh kita mengalami fase atau proses pemulihan atau recovery. Jadi tubuh kita itu akan diistirahatkan sementara untuk bisa menjalani aktivitas di kemudian hari dengan baik Mas Alif. Nah, kalau misalnya tidur kita itu kurang atau suka begadang, tubuh kita akan mengalami banyak bermunculan penyakit Mas Alif, karena tubuh yang seharusnya istirahat tadi dipaksa terus untuk bekerja, sehingga dampaknya itu akan bisa menyerang ke mental dan fisik kita Mas Alif. Seperti itu. Ya sih Mas Rasya, saya juga ngerasa kayak gitu. Tapi gitu emang ada dampaknya ya? Iya Mas Alif, banyak banget dampaknya. Yang pertama itu dari mental Mas Alif. Dampak mentalnya itu karena kita tidurnya nggak teratur ya, suka begadang gitu. Itu yang pertama kena otak kita Mas Alif. Otak kita akan bekerja lebih keras lagi, dan itu bisa menyebabkan penurunan fungsi dari otak tadi. Kayak misalnya kita itu menjadi mudah kurang fokus, terus kita moodnya nggak stabil gitu Mas Alif ya. Terus dan yang paling parah bisa meningkatkan risiko terjadinya depresi atau stres gitu Mas Alif. Jadi itu dampak mentalnya Mas Alif ya. Terus kalau dampak fisiknya itu juga banyak Mas Alif. Itu juga bisa menyerang organ-organ tertentu kayak jantung, terus ginjal dan otak tadi Mas Alif. Karena saat kita tidur kan tubuh kita mengalami proses yang dinamakan pemulihan atau recovery tadi kan ya. Iya. Nah, apabila kita tidurnya kurang, maka sel-sel yang harusnya digantikan, harus melakukan regenerasi, itu tetap di sana, akan numpuk di sana dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lebih parah gitu Mas Alif. Gitu. Terus solusinya buat saya apa ya gitu Mas Raja? Nah, jadi solusinya buat Mas Alif ini ya, karena seorang mahasiswa yang aktif banget nih, dan mungkin juga untuk teman-teman di luar sana yang
memiliki kesibukan yang hampir sama kayak Mas Salib, itu yang pertama bisa mengatur waktunya Mas Salib, memprioritaskan yang harus dikerjakan, memprioritaskan yang penting gitu Mas Salib. Misalnya kayak kita membuat peraturan di mana kayak jam 9 itu harus berhenti dari aktivitas fisik semuanya gitu. Jam 9 sudah siap untuk tidur kayak gitu Mas Salib. Itu sih Mas Salib yang bisa saya sampaikan untuk mengedukasi Mas Salib dan teman-teman di luar sana gitu. Makasih ya Mas Rasya atas Iya, Mas Salib. edukasinya. Hai teman-teman, jadi kali ini kita kedatangan teman aku sih. Dia tuh sekarang semester berapa? Saya sekarang semester 6 Mas Salib. Oh, semester 6. Iya. Nah, jadi teman saya ini, aku pengen tanya-tanya nih ke dia. Dia katanya di kos ini makanannya itu sering Salah-salah. ya Iya. udah gitu aja makanya. Sebelum kita lanjut, gimana kalau kita saling kenalan dulu Mas Raja? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama saya Muhammad Rasy Ardiansyah. Jadi saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 di Poltekkes Kemenkes Malang yang sekarang sedang hidup mandiri di kos sendiri Mas Salib. Seperti itu. Kalau yang saya tahu nih ya, kalau anak kos tuh biasanya kan Mas Raja kayak pasti makannya tuh nggak lepas dari nasi, mie instan, dan ya udah telur gitu aja. Kalau Iya. Mas Raja gimana? Kalau aku sendiri itu ya nggak jauh dari itu sih sebetulnya. Karena kalau menurutku Mas Salib ya, Iya. kalau soal makan itu yang penting bisa bikin aku kenyang, ya udah itu yang aku makan Mas Salib. Terus aku nggak terlalu merhatiin tentang gizinya atau gimana gitu Mas Salib. Yang salah Mas Rasya. Jadi Mas Rasya juga udah kan semester 6 terus juga masih aktif di kampus. Ya. Justru semakin penting lah makanan-makanan itu Mas Rasya. Jadi kalau gitu, misal kalau Mas Rasya makan karbohidrat aja itu kan jadi makin ngantuk tuh. Kalau Iya sih, di kampus ngedengerin dosen juga pasti yang ngantuk-ngantuk gitu. Terus tubuh juga pasti nggak berenergi karena kurang protein juga. Iya gitu, sih. kurang glukosanya juga gitu. Terus dari makanan yang bergizi tadi Mas Salib, menurut Mas Salib itu gimana sih makanan yang bergizi itu yang bisa kita makan dengan baik gitu? Nah, makanan bergizi itu kan kalau yang tadi aku sebutin kayak nggak lepaskan dari nasi, dari mie, itu kan karbohidrat semua tuh Mas Rasya. Iya. Kan di makanan-makanan tuh harus juga ada kayak itu telur, protein, terus ada sayur-sayuran juga, buah-buahan, itu juga penting Mas Rasya. Oh gitu Mas Salib ya, berarti kayak harus lengkap lah, ada Ya, sayur, benar, protein, benar. dan Ya, karbo gitu iya, kan. benar. Nah, tapi gini Mas Salib, karena aku itu anak kos akut banget nih ya. Jadi kayak makanan kayak gitu itu nggak terlalu aku sukain Mas Salib. Karena yang pertama itu ribet buat dimasak, terus kayak harganya itu kayak mahal nggak sih Mas Salib kayak gitu? Kalau menurut yang pertama tuh, tadi Mas Reza bilangnya itu gak suka ya. Iya. Nah, kalau Mas Reza nggak suka, tuh kan bisa apa itu namanya, dipaduin gitu kan sama yang Mas Reza suka. Pasti ada lah yang Mas Reza suka kayak mie tadi itu dicampur sama telur, kalau nggak dicampur sama tempe, tahu, ya jangan ditambahin nasi. Iya, Kan iya. jadi kayak apa itu namanya, karbohidrat semua, jadi makin banyak karbohidratnya. Terus kalau masalah mahal Mas Raja, sebenarnya kalau menurut saya itu malah makin murah, kayak tempe, tahu, siapa sih yang bisa beli? Iya sih, Tahu, Mas Mas. Raja juga pasti ada lah dana buat segitu, buat anak kos ya pasti bisa gitu. Jadi terima kasih Mas Salib ya atas masukan dan informasi yang sangat membantu saya. Bisa kedepannya saya mungkin lebih memperhatikan makanan atau asupan yang saya Saya yang senang bisa makan. ngobrol sama Mas Raja juga. Sebelum kita akhiri, kita ada jargon nggak sih Mas Raja? Oh ada jargon Mas Salib ya? Jargonnya apa tuh kalau boleh tahu? Kesehatan tuh kalau aku bilang promosi kesehatan, be healthy, be happy. Promosi kesehatan, Be healthy, be happy. Bye teman-teman. Bye teman-teman, terima kasih. Terima kasih.